Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, insya Allah untuk materi kita di hari ini, yaitu materinya adalah tentang nifak. Nah, sifat tercela ya, nifak dan riya. Nah, insya Allah kita hari ini akan membahas dua pembahasan ya, yaitu pertama sifat nifak ya, ataupun sifat yang tidak baik ya, nifak dan juga riya. Nah, oke. Nah, namun sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak sekalian, insyaallah kita akan langsung saja ya mulai materi kita hari ini, yaitu materi yang pertama tentang nifak. Nah ya, bagaimana kelanjutannya? Silahkan disimak video berikut. Pengertian nifak. Nifak artinya yaitu bermuka dua. Orang yang berbuat nifak dinamakan munafik. Nah ya, bermuka dua bukan benar-benar memiliki dua muka, hitam putih atau cantik ataupun tampan ya. Nah, namun bermuka dua di sini yaitu merupakan ungkapan bagi orang yang perkataannya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah ya, itulah pengertian nifak. Nah, adapun bahaya nifak, orang munafik bagaikan musuh di dalam selimut. Dia lebih berbahaya daripada musuh yang terang-terangan. Di Madinah kala itu terdapat sosok orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay. Perkataannya sangat manis didengar. Orang yang tidak tahu sifat aslinya akan mudah terbohongi. Nah, di hadapan kaum muslimin dia mengaku sebagai muslim, tetapi saat kembali kepada kelompoknya dia mengolok-olok orang muslim. Abdullah bin Ubay menyatakan diri sebagai muslim hanya untuk mendapatkan perlindungan. Jika tidak tergabung dengan kaum muslim, niscaya dia akan terkucilkan. Nah, pada tahun ketiga Hijriah, Rasulullah SAW dan para sahabat bersiap untuk perang Uhud kala itu. Abdullah bin Ubay berpura-pura bergabung. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba dia mengurungkan niatnya. Dia menganggap kaum muslimin dalam perang kali ini hanya akan bunuh diri, karena jumlah kafir Quraisy sebanyak 3.000 orang, sedangkan kaum muslimin hanya 1.000 orang. Dia sudah takut lebih dahulu, padahal perang belum berlangsung. Namun bukan hanya itu ya. Nah, Abdullah bin Ubay pun mengundurkan diri ya, dia mempengaruhi pasukan yang lainnya. Kurang lebih 300 orang memilih kembali ke Madinah. Akibatnya jumlah pasukan muslim pada saat itu semakin berkurang. Dalam perang itu pasukan muslim mengalami kekalahan. Nah, ternyata bahaya nifak itu sangat luar biasa ya anak-anak. Nah, adapun ciri-ciri orang yang munafik itu seperti apa sih? Nah, perbuatan nifak sangat berbahaya ya tadi ya. Supaya tidak tergelincir berbuat nifak atau terpengaruh bujukan orang munafik, kita harus mengetahui ciri-ciri mereka. Nah, ada hadisnya yang menerangkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, ayatul munafiki salasun, iza hadasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tu'mina khana. Yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara dia berbohong, jika berjanji dia ingkar, dan jika diamanahi dia khianat. Nah, hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, anak-anak sekalian, adapun balasan bagi orang-orang yang munafik ini ya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam. Nah, ya di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ya, bahwasanya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah di neraka, dan sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan penolong.
Quran surat An-Nisa ayat 145. Nah, anak-anak sekalian, contoh perbuatan nifak itu seperti ini ya, bahwasanya ada seorang pemuda bernama Kazib. Nah, seperti ini misalkan ya, dia bekerja sebagai pedagang. Jika ada pembeli yang beragama Islam, dia pura-pura beragama Islam. Bahkan dia pun pura-pura ikut melaksanakan sholat. Tetapi jika ada pembeli yang beragama lain, dia berpura-pura juga menganut agamanya. Kazib tidak segan-segan ikut berpenampilan dan beribadah seperti calon pembeli. Perbuatan itu semata-mata dilakukan untuk mendapatkan simpatik dari mereka. Nah, untuk mendapatkan keuntungan yang besar, Kazib kerap berbohong. Jika pembeli menawar barang dengan nilai yang tidak dia inginkan, Kazib menyatakan tidak akan memberikannya. Dia pun tidak sungkan-sungkan bersumpah palsu, berkata bahwa modalnya masih jauh dari harga penawarannya. Dalam kesempatan lain, Kazib berjanji akan memberikan garansi yang cukup lama untuk barang yang dibeli. Tetapi ketika si pembeli mengkomplain barangnya, Kazib tidak mau bertanggung jawab. Nah, demikianlah kisah Kazib si orang munafik. Nah, ini ya, jadi dia itu selalu berbohong. Apabila pembeli orang muslim, maka dia akan pura-pura sebagai muslim. Kalau yang pembelinya non muslim, dia akan sama ya, dia akan ikut agama non muslim juga. Nah, ini ya hal yang tidak diperbolehkan. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana cara menghindari perilaku nifak? Nah, ada tipsnya ya. Yang mana pertama, selalu yakin kepada Allah bahwasanya Allah Maha melihat. Manusia lain bisa dibohongi, diingkari dan dikhianati, namun Allah tidak akan bisa. Yang kedua, menyadari bahaya nifak ya, dan balasan bagi orang yang berbuat nifak. Nah, yang ketiga, berpikir terlebih dahulu sebelum berani melakukan nifak. Bayangkan jika akibat buruk nifak menimpa diri atau keluarga kita ya. Adapun yang keempat, menyadari jika sikap nifak kita ketahuan orang, kita akan sangat malu atau boleh jadi dipermalukan orang lain. Bahkan kita bisa berurusan dengan aparat hukum atau dengan polisi ya tentunya. Nah, dan yang terakhir, bergaulah dengan orang-orang yang selalu takut kepada Allah. Jangan bergaul dengan orang yang jauh kepada Allah ya. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang soleh supaya kita bisa saling mengingatkan ya, dan saling menasehati. Oke, seperti itu. Nah, anak-anak, itulah tadi pengertian tentang nifak ya. Lalu ciri-ciri orang munafik ya, dan juga balasan bagi orang munafik, dan cara untuk menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan diri kita munafik. Nah, anak-anak sekalian, jadi munafik ini adalah salah satu sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangankan Allah, kita pun sebagai manusia pasti ya membenci apabila ada teman kita yang bersifat munafik. Nah ya, dan sesungguhnya orang munafik itu kelak nanti akan berada di neraka yang paling bawah ya, otomatis yaitu neraka jahanam, nauzubillahi min dzalik ya, dan siksaannya pun berat sekali. Nah ya, seperti itu. Nah, baiklah anak-anak sekalian, untuk materi yang kedua yaitu tentang sifat riya. Nah, ini pun sama, sifat yang tidak boleh kita lakukan. Ya, nah bagaimana penjelasannya? Kita simak kembali. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya yaitu riya. Nah, apa sih riya itu? Riya artinya berbuat sesuatu karena ingin dilihat dan dipuji orang lain. Padahal seharusnya kita berbuat segala sesuatu itu dengan dasar karena Allah ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang riya selalu mendambakan pujian orang lain. Jika mendapat pujian, dia begitu semangat melakukannya. Namun jika tidak ada seorang pun yang memujinya, dia tidak mau melakukannya, bahkan dia akan marah. Jadi setiap pekerjaannya itu dia dasari karena ingin dilihat orang lain, ingin dipuji. Nah, itu hal yang tidak diperbolehkannya. Bahkan pahala kita akan berkurang ataupun bahkan gugur ya ketika kita berbuat
hanya ingin dipuji ya ketika kita bekerja ataupun kita melakukan sesuatu hal karena ingin dipuji orang lain. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, sungguh malang sekali ya orang yang bersikap ria. Dia sudah bersusah payah melakukan sesuatu tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mendapatkan pujian dari manusia. Ya, nah sikap ria ini sangat halus, hampir tidak terasa. Bahkan kita bisa jadi tidak sadar sudah bersikap ria. Rasulullah mengumpamakan ria itu seperti semut hitam yang ada di atas batu yang hitam. Bahkan ada semut hitam di atas batu hitam pada malam hari. Nah, kira-kira apakah bisa terlihat atau tidak? Ya, nah seperti itu. Jadi tidak terlihat dan tidak terasa. Untuk itu ternyata Rasulullah bersabda bahwasanya sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian ialah syirik asghar. Nah, yaitu riya. Nah, syirik asghar ini adalah syirik yang kecil ya. Syirik ataupun tadi ya hal yang tidak terasa ya. Nah, namun kita melakukannya. Nah, jangan sampai seperti itu. Oke, dalam Al-Qur'an surat Al-Maun Allah Subhanahu wa taala menegaskan di antara ciri-ciri orang yang mendustakan agama ialah orang yang riya. Allah mensejajarkan riya dengan menghardik anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, melalaikan sholat, dan tidak memberi bantuan dengan barang berguna. Nah, ini ya sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Maun ya. Jadi riya ini disejajarkan dengan orang-orang seperti itu dan termasuk orang yang mendustakan agama. Nauzubillahi min dzalik. Nah, adapun contoh perbuatan riya itu yaitu seperti ini. Alkisah di suatu kampung ada seorang kaya yang bernama Mutakabbir. Rumahnya sangat besar dan mobilnya mewah-mewah. Ya, setiap hari dia selalu memamerkan kekayaannya. Saat bersama orang-orang dia selalu menyebut-nyebut harta yang dimilikinya. Dia pun memberitahukan kepada semua orang dia selalu memberikan sumbangan kepada fakir miskin setiap tahun. Nah, namun suatu hari seorang miskin datang ke rumahnya untuk meminta sedikit makanan. Mutakabbir marah dan memaki-maki orang itu. Dia malah menganggapnya pemalas dan tidak mau bekerja. Dengan wajah sedih, orang itu pun pulang. Nah, tak lama berselang, Mutakabbir mendapat undangan dari tokoh masyarakat. Di pertemuan itu hadir banyak orang. Tiba-tiba dia melihat orang miskin yang pernah datang ke rumahnya. Seketika dia memanggil orang itu. Kemudian di hadapan banyak orang dia mengeluarkan uang dan memberikan kepada orang miskin itu. Nah, ini ada sedikit rezeki untukmu. Kalau masih kurang kamu bisa datang lagi ke rumah saya ya, ucap Mutakabbir. Nah, demikianlah perbuatan orang yang riya. Jadi dia itu bersedekah, memberi itu hanya ingin dipuji oleh orang lain. Ketika tidak ada orang lain, maka dia tidak mau memberi. Nah ya, nauzubillahi min dzalik. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana cara kita menghindari sifat riya? Nah, tipsnya adalah yang pertama, meluruskan niat. Setiap perbuatan yang akan kita lakukan benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala ya. Dan yang kedua, menetapkan hati bahwa yang berhak mendapatkan pujian hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memperbanyak bacaan Subhanallah, segala puji bagi Allah. Nah, adapun yang ketiga, melatih diri berbuat tanpa harus dilihat orang lain. Dalam sebuah hadis diterangkan, saat tangan kanan memberi, maka tangan kiri tidak mengetahui. Artinya, usahakan saat kita memberi, orang-orang tidak perlu tahu, bahkan tangan kiri kita sendiri. Nah ya, semoga kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terjauh dari sifat riya. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, itulah tadi pengertian tentang sifat riya ya, dan juga bahaya sifat riya ini, dan juga balasan bagi orang yang bersifat riya. Nah, maka dari itu kita semuanya
Jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Dalam artian bagaimana kita melakukan pekerjaan karena hanya ingin dilihat oleh orang lain. Contoh lain yaitu ketika kita ingin beres-beres di rumah, niat kita hanya ingin dilihat oleh orang tua, nanya supaya kita diberikan bekal ya, ataupun jajan sama orang tua, dan pokoknya ingin dipuji oleh orang tua ataupun dipuji sama orang lain ya. Nah, karena pada dasarnya kita itu melakukan pekerjaan ya, melakukan kegiatan itu dasarnya yaitu adalah lillahi ta'ala atau ikhlas karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ya, dan juga membimbing kita agar kita tidak melakukan ataupun kita tidak berbuat riya, dan juga kita tidak menjadi termasuk ke dalam golongan orang munafik ya, seperti itu. Semoga kita semuanya terhindar dari sifat-sifat yang buruk, amin ya rabbal alamin. Nah, itulah anak-anak sekalian untuk tugas hari ini. Mungkin kalian hanya menyimak saja, dan jangan lupa yang belum tuntas hafalannya kalian hafalkan kembali ya, hafalan surat-suratnya ya. Nanti Bapak tunggu, karena di semester 2 ini kita harus menuntaskan ya, salah satunya adalah hafalan surat. Nah, seperti biasa apabila kalian sudah hafal, divideokan ya hasil hafalannya dan kirimkan ke Bapak. Oke, itu saja barangkali anak-anak sekalian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.